Saudara-saudari yang terkasih, pada Minggu Paskah keempat ini, gereja mengajak kita berhenti sejenak untuk mendengarkan kembali suara yang pertama kali memanggil kita pada saat pembaptisan, suara Kristus Sang Gembala baik. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyatakan dirinya dengan kata-kata yang sangat pribadi. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal di sini bukan sekedar mengetahui. Dalam bahasa kitab suci, mengenal berarti menjalin relasi yang mendalam, penuh kasih dan penuh tanggung jawab. Gembala yang baik bukanlah gembala upahan. Seorang upahan akan melarikan diri ketika bahaya datang, sebab domba-domba itu bukan miliknya dan hatinya tidak terikat pada mereka. Tetapi gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia mengenal mereka satu persatu dan memanggil mereka masing-masing dengan nama. Sebab setiap domba berharga di hadapan Sang Gembala. Ingatlah kembali saat pembaptisan Anda. Pada momen kudus itu, ketika nama Anda diucapkan, bukan hanya suara imam yang terdengar, melainkan gema panggilan Allah yang menyingkapkan siapa Anda di hadapannya. Lalu ketika imam berkata, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus," air yang mengalir menjadi tanda sentuhan Allah yang mengubah hidup Anda. Pada saat itulah Sang Gembala memanggil Anda secara pribadi, menarik Anda masuk ke dalam kawanannya, dan menanamkan identitas baru yang bersumber dari hati Kristus sendiri. Panggilan itu tidak berhenti di bejana baptis. Kristus Sang Gembala yang bangkit terus memanggil Anda setiap hari melalui sabda yang Anda dengar dalam kitab suci, melalui rahmat yang mengalir dalam sakramen-sakramen, melalui suara hati yang dibimbing Roh Kudus, dan melalui sesama umat beriman yang berjalan bersama Anda dalam pesiaran iman. Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Dalam sabda itu, Yesus menyingkapkan hatinya sebagai gembala yang tidak pernah melepaskan siapapun yang datang kepadanya. Tidak ada yang dapat merebut Anda dari tangannya. Tangan yang pernah terluka demi Anda dan kini menjadi tempat teraman di mana hidup Anda dijaga selamanya. Suara Sang Gembala Agung tidak hanya terdengar, tetapi juga dialami melalui tanda-tanda liturgis. Mari kita perhatikan beberapa tanda yang menyingkapkan bagaimana Kristus berkarya dalam hidup Anda. Tanda yang pertama, percikan air baptis. Pada hari Minggu, terutama pada masa Paskah, ritus percikan air suci kadang menggantikan ritus tobat di awal misa. Ketika imam memercikan air suci kepada umat, tindakan itu mengundang kita untuk mengingat kembali rahmat pembaptisan yang telah diterima dan memperbarui kesetiaan kita. Pada momen itu, Yesus Sang Gembala yang baik seakan kembali memanggil nama Anda, meneguhkan bahwa Anda adalah miliknya. Doa pemberkatan air yang digunakan dalam ritus ini mengungkapkan maknanya dengan indah. Sebelum doa itu didaraskan, imam mengucapkan beberapa ajakan berikut. Marilah memohon supaya Allah Bapa kita berkenan menguduskan air yang akan dipercikan atas kita untuk mengenangkan pembaptisan kita. Semoga Allah menolong kita supaya kita tetap setia kepada Roh Kudus yang kita terima dalam pembaptisan. Tanda yang kedua, Mazmur tanggapan dan aklamasi Injil. Setelah bacaan pertama, umat menanggapi sabda Allah dengan menyanyikan Mazmur. Lalu, sebelum Injil dibacakan, seluruh umat bangkit berdiri dan menyanyikan Haleluya. Pernahkah Anda merenungkan apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu? Haleluya adalah jawaban kawanan terhadap suara gembalanya. Sang Gembala memanggil melalui sabdanya, dan kawanannya, yaitu Anda, menjawab dengan seruan pujian.
Setiap kali Anda menyanyikan haleluya, Anda sedang berkata kepada Kristus, "Aku mendengar suaramu, aku hadir, aku mengikutimu." Tanda yang ketiga, doa umat. Dalam doa umat, gereja menghadirkan kebutuhan nyata jemaat di hadapan Allah. Kita berdoa bagi mereka yang sakit, yang meninggal, para pemimpin dan saudara-saudari yang sedang menderita. Sebagai orang yang telah menerima rahmat baptisan, kita berdoa sebagai kawanan milik Kristus. Dalam pembaptisan, setelah dicurai dengan air baptis, kepala Anda diurapi dengan minyak krisma. Pengurapan yang disempurnakan dalam sakramen krisma ini merupakan tanda bahwa Anda ikut serta dalam tugas kenabian, imamat, dan rajawi Kristus. Karena itu, Anda bukan hanya domba yang digembalakan, Anda juga dipanggil untuk turut menggembalakan sesama atas nama Sang Gembala Agung yang telah memanggil Anda. Saudara-saudari, Kristus Sang Gembala yang baik senantiasa memanggil Anda secara pribadi. Minggu ini, saya mengundang Anda melakukan dua hal sederhana. Yang pertama, kenalilah suara Kristus dalam satu keputusan atau satu pergumulan yang sedang Anda hadapi. Dalam keheningan doa, tanyakan kepadanya, "Tuhan, apa yang Engkau katakan kepadaku dalam situasi ini? Kemana Engkau menuntunku?" Sang Gembala tidak meninggalkan domba-dombanya berjalan tanpa arah. Ia berbicara melalui kitab suci, melalui suara hati yang diterangi Roh Kudus, dan melalui nasihat orang-orang yang Ia tempatkan di sekitar Anda. Kedua, tunjukkanlah perhatian seorang gembala kepada seseorang minggu ini. Anda telah diurapi untuk mengambil bagian dalam tugas Kristus. Bimbinglah seseorang yang sedang bingung. Lindungilah seseorang yang rapuh. Dampingilah seseorang yang kesepian. Meskipun Anda bukan imam atau katekis, Anda tetap bisa menjadi gembala. Anda hanya perlu mendengarkan suara Sang Gembala Agung, Yesus sendiri, dan melakukan apa yang Ia lakukan, hadir, mengenal, dan mengasihi mereka yang dipercayakan Allah kepada Anda. Sang Gembala yang baik tidak pernah kehilangan satupun dombanya. Ia mengenal Anda secara pribadi. Ia memanggil Anda dengan nama, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut Anda dari tangannya. Semoga Tuhan memberkati Anda semua.